Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran sosiologi. Apa kabar kalian? Ayo, jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas agar kalian selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar daring. Hari ini kita akan mempelajari dua jenis lembaga. Yang pertama adalah lembaga pendidikan dan yang kedua adalah lembaga ekonomi. Ambil buku kamu dan bukalah halaman 115 sampai 121. Mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran adalah yang pertama, kalian harus mampu menunjukkan 3 fungsi dari lembaga pendidikan. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga pendidikan. Lalu kalian harus mampu mencari 3 fungsi dari lembaga ekonomi. Yang keempat, kalian harus mampu menunjukkan jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, kalian harus mampu mencari apa sih perbedaan badan usaha milik negara dengan badan usaha milik swasta. Kita mulai dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu ada 2 jenis. Pertama, pendidikan yang formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dibuat secara teratur, sistematis. Teratur dan sistematis di sini ada kurikulumnya yang dibuat oleh pemerintah dan diatur oleh pemerintah sesuai dengan karakter dari masyarakat Indonesia, dan pendidikan formal itu berjenjang dengan syarat yang jelas. Contoh dari pendidikan formal adalah sekolah. Berjenjang artinya memiliki tahapan dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Sampai saat ini kamu kan sudah duduk di SMP. Berarti kamu sudah melampaui tingkat TK dan tingkat SD. Itu jenjang yang sudah kamu lalui. Pendidikan yang kedua adalah pendidikan dari jenis non-formal. Non-formal artinya jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal. Sudah pasti pendidikan non-formal adalah pendidikan yang aturannya dibuat oleh para pendiri pendidikan tersebut. Contoh dari pendidikan non-formal adalah kursus-kursus yang kamu ikuti di luar jam belajar sekolah, les, atau bimbingan belajar. Fungsi dari lembaga pendidikan sudah pernah Ibu terangkan, tapi kali ini Ibu ulangi kembali. Ada fungsi manifest, fungsi nyata. Fungsi nyata itu fungsi yang sebenarnya ketika orang masuk ke dalam lembaga pendidikan, fungsi inilah yang diharapkan diterima dari masyarakat ke lembaga pendidikan tersebut. Yaitu yang pertama, persiapan untuk pekerjaan. Jadi orang melakukan atau mendapatkan pendidikan untuk mempersiapkan diri untuk pekerjaannya di masa depan. Memberantas kebodohan. Lembaga pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, karena setiap orang pasti memiliki bakat dan itu akan terlihat melalui lembaga pendidikan yang dia jalani. Dan yang terakhir adalah melestarikan kebudayaan. Fungsi yang satu lagi adalah fungsi laten, fungsi yang tidak nyata. Artinya fungsi ini tidak kelihatan padahal memang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Ketika anak disekolahkan ke lembaga pendidikan itu berarti ada pengurangan pengawasan orang tua. Jadi orang tua sudah mempercayakan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan di mana anaknya bersekolah. Yang kedua, fungsi laten adalah memperpanjang usia masa remaja. Artinya jenjangan yang mereka lalui di dalam lembaga pendidikan itu memperpanjang masa remaja mereka. Mereka menikmati masa remajanya di dalam lembaga pendidikan. Dan yang ketiga adalah mempertahankan sistem kelas sosial. Artinya di sini dalam lembaga pendidikan kita akan mendapatkan status sosial yang cukup baik sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah kita jalani. Selanjutnya kita akan belajar tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang berkaitan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kamu pasti ingat
Di dalam lembaga ekonomi ada kegiatan produksi menghasilkan barang, lalu ada kegiatan distribusi menyalurkan barang yang sudah diproduksi dari produsen ke konsumen, dan yang ketiga adalah memakai barang yang sudah diproduksi tadi, yaitu dengan istilah konsumsi. Lembaga ekonomi itu terdiri dari badan usaha. Badan usaha itu adalah kesatuan yuridis ekonomi yang tujuannya mencari laba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yuridis di sini maksudnya adalah badan usaha akan memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum di bidang ekonomi. Selanjutnya ada yang disebut dengan perusahaan. Perusahaan itu adalah unit pelaksana ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya di sini adalah berarti sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Perusahaan itu biasanya adalah lembaga ekonomi yang kondisinya lebih kecil dibandingkan dengan badan usaha. Mari kita lihat apa-apa saja yang tergabung ke dalam badan usaha yang ada di Indonesia. Ada koperasi, ada badan usaha milik negara, dan ada badan usaha milik swasta. Ayo kita lihat apa-apa saja tentang koperasi, BUMN, dan BUMS. Perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Koperasi landasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan azas kekeluargaan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara. Lihat, modal dan sebagian modal itu berasal dari kekayaan negara dan tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum masuk ke badan usaha milik swasta, coba lihat apa-apa saja yang tergolong kepada badan usaha milik negara. Bentuknya persero, perseroan terbuka, dan perseroan umum. Sedangkan badan usaha milik swasta didirikan atau dimodali oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengelola sumber daya alam yang sifatnya tidak vital atau strategis. Vital atau strategis itu artinya sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi negara. Ini tujuannya, dan inilah jenis-jenis badan usaha. Ada badan usaha perusahaan perseorangan, bentuknya firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Kita masuk ke lembaga ekonomi satu lagi, yaitu perusahaan. Jadi berdasarkan sektornya, perusahaan itu ada yang berjenis ekstraktif. Ekstraktif artinya dia langsung memanfaatkan sumber daya alam. Ini contohnya perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Lalu ada sektor agraris. Dia mengolah lapisan permukaan bumi yang paling atas, misalnya tanah. Di sini ada pertanian, perkebunan, perikanan darat. Perikanan darat ini contohnya seperti orang yang membuka usaha tambak. Sektor yang ketiga adalah peternakan, yaitu memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Lalu ada sektor perdagangan. Perdagangan adalah merupakan bagian dari jalur distribusi, di mana menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sektor yang kelima adalah sektor industri. Di sektor industri ada pengolahan, ada perakitan, ada perbaikan, penciptaan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Dan yang terakhir adalah sektor jasa. Jadi jasa ini penyajian sarana produksi yang tidak berbentuk benda, tetapi berbentuk pelayanan, seperti kegiatan usaha di bidang transportasi dan perbankan.
Demikianlah materi kita pada hari ini. Silakan bertanya apabila kamu kurang paham dengan apa yang Ibu jelaskan dari video pembelajaran di kolom komentar. Di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira nanti kamu ingin mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang mana ya? Lalu, di bidang apakah papa kamu bekerja? Apakah di bidang industri, di bidang jasa, di bidang agraris, ekstraktif? Nanti ini coba kamu jawab di dalam kolom komentar. Ibu berharap semua menjawab setelah kamu melihat video pembelajaran. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan.